Indonesia. Hari ini kita akan belajar matematika tentang aplikasi turunan yang akan dipersembahkan oleh Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Pak Burhanuddin. Kepada Pak Burhanuddin dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pusdatin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bu Roro sebagai moderator, terima kasih. Tapi tadi belum dikenalkan ya Bu Roro? Sudah, Pak Burhan. Oh gitu ya? Bapak dan Ibu semua, narasumber kali ini adalah anak-anak yang sangat saya banggakan. Narasumber atau presenter saat ini adalah Bapak Burhanuddin dari Kalimantan Tengah. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Kalimantan Tengah tahun 2018. Bapak Burhanuddin saat ini akan menjelaskan pembelajaran matematika pada materi aplikasi turunan. Ya, udah gitu aja ya, cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan kasihkan nomor HP-nya ya, biar misalnya kenalan atau pertanyaan tentang matematika. Siap. Oke. Baik, saya mulai ya. Sahabat Rumah Belajar, adik-adik di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang suatu materi di kelas 11. Tapi sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Atau coba kalian pernah nggak menonton film Weathering with You? Weathering with You. Itu film Jepang. Kira ada nggak yang pernah nonton? Kalau ada, kolom di komentar, kirimkan chatnya di komentar, di kolom komentar, di kolom komentarnya, chat. Judulnya apa Pak Burhan? Weathering with You. Weathering with You. Tolong ditulis Pak ejaannya yang benar di kolom chat Pak. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kok. Karena sebenarnya tidak terlalu ada juga sih hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan, tetapi di film tersebut ada sebuah fenomena, yaitu tadi juga sudah dijelaskan, yaitu komet gitu ya, komet atau bintang jatuh. Nah nanti coba adik-adik nonton film tersebut. Nah bintang jatuh itu kira-kira bisa nggak diukur ketinggiannya? Tidak bisa ya diukur ketinggiannya. Nah tetapi kalau misalnya kita lihat di sini, ada sebuah roket diluncurkan dari sebuah titik. Dia pasti akan mencapai sebuah titik tertingginya, kemudian jatuh. Nah, titik tertinggi tersebut nanti akan kita hitung dengan menggunakan turunan. Atau masalah yang lain dalam materi yang akan kita sampaikan ini adalah seperti ini. Misalnya nih, Ani baru saja menanam bunga matahari, tiba-tiba kucingnya yang sangat lucu bernama Cimol merusak bunga-bunga itu. Lalu ia berinisiatif untuk memagari taman bunganya dengan jala. Masalahnya Ani hanya memiliki 8 meter jala. Nah, kira-kira bisakah kita membantu Ani untuk menentukan berapakah luas dari taman tersebut? Ya. Nah, itu orientasi masalahnya yang nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi turunan. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita kembali ke masa lalu dulu. Adik-adik pernah sebelumnya sudah belajar tentang ini ya, turunan ya. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira ada yang bisa mengerjakan nomor satunya? Ada yang bisa mengerjakan nomor satu? Di kolom komentar mungkin, atau mungkin ada yang mau menjawab secara langsung. Ada tidak, Bu Roro, ada nggak kira-kira di situ yang raise hand, angkat tangan mungkin untuk menjawab nomor satu? Ada nggak Bu Roro? Belum ada ya? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke.
Karena kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan nomor 1 dengan nomor 2 ini, maka akan kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan. Oke, baik. Karena belum ada yang bisa menjawab, ya ini ya, di kolom komentar mungkin? Tidak ada ya, Bu Rara? Loh. Sudah ada, Ini itu sudah yang mau ada. menjawab Sudah nih. ada ya. Safira mau menjawab. Nomor 1 apa ya? Safira. Ini Safira sudah menjawab. 6x pangkat 2 min 4x. Ya. Oh salah, dia mengulang lagi. Oh, Oke. ini Muhammad Satria menjawab. Terus kemudian Safira. Safira dulu, Safira 6x kuadrat min 4x tambah 5. Kemudian Muhammad Satria menjawab 6x kuadrat min 8x tambah 5. Lalu Safira merevisi lagi. Safira merevisi menjadi 6x kuadrat min 4x tambah 5. Oh ya, terima kasih untuk Safira dengan Satria ya. Ini namanya mirip tetapi jawabannya juga mirip ya. Dan ternyata jawabannya Ada lagi. Ada lagi ya. Ariani Fitriana menjawab 6x kuadrat min 8x plus 5. Ariani ya. Ada lagi yang lain? Safira membenarkan lagi menjadi 6x kuadrat min 8x plus 5. Oh iya, ternyata sudah banyak yang benar ini ya. Yang untuk nomor 1, benar jawabannya adalah 8x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 8x, kemudian ditambah 5. Ada lagi Pak Burhan yang menjawab. Rohana jawabannya 6x kuadrat min 8x plus 5. Ya, benar sekali ya. Cerdas-cerdas ya yang menjawab ya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk nomor 2, bagaimana untuk nomor 2? Terima kasih untuk nomor 1, ternyata sudah banyak yang menjawab. Untuk nomor 2, ada Rizky itu. Ada Rizky menjawab berapa tadi? 5. Rizky tadi menjawab, Bu Rara bisa dibacakan di situ di chat. Bentar, saya carinya. Yang menjawab pertama Safira. Yang kedua Bu, nomor 2, karena yang nomor 1 sudah terjawab semua tadi ya. Belum. Sudah nomor 1. Nomor 1 sudah, tapi nomor 2 ini belum ada. Oh ya, barusan ada yang menjawab nampaknya. Rizky kayaknya. Rizky, halo, silakan di chat Rizky. Ini belum terbaca oleh saya. Ke all panelis, ke all partisipan coba. Dikirimnya ke all partisipan, Rizky. Oh ya, ini ada Rizky Arianto, coba saya ini ya. 5x dikurang 20 untuk nomor 2. Tidak terbaca di sini Pak Burhan. Oh ya, mungkin terbaca di saya. Oke, ini ada Rizky menjawab 50x dikurang 20 ya. 50x dikurang 20. Ada yang lain silakan boleh dijawab. Aku juga banyak. Ada yang lain? Oke, terima kasih ya untuk Rizky. Tapi nampaknya masih belum ada yang benar ini ya untuk menjawabnya. Tapi nggak apa-apa, karena minggu kemarin sudah disampaikan bahwa pembelajaran baru sampai pada turunan biasa, belum sampai pada aturan rantai. Karena ini kita akan menggunakan namanya adalah aturan rantai. Ya. Ada yang menjawab 100x ya? Oke. Iya Pak Rohana. Rohana menjawab 100x Pak. Oke, sekarang kita ini ya, kita akan karena aturan rantai ini sebenarnya minggu kemarin diajarkan, makanya kita akan sedikit tambahkan tentang aturan rantai. Baik. Nah, untuk aturan rantai, oh ya adik-adik sekalian, sebenarnya kita bisa juga mencari sumber belajar ini di rumah belajar nih ya. Caranya kita mengetik belajar. Nah, ini belajar.kemdikbud.go.id.
Tetapi jika kita menggunakan alamat ini, maka sumber belajar yang ada itu kebanyakan adalah video. Padahal ada sumber belajar yang tersembunyi yang kita bisa temukan, yaitu dengan cara mengetik sumber belajar. Sumber belajar. Diklik sumber belajar ya Pak, digeser ke bawah. Ditulis Bu. Jadi tadi kan belajar.kemdikbud.go.id nanti dengan sumber belajar.kemdikbud. Jadi kita kembali ke rumah belajar yang dulu ya. Rumah belajar yang dulu karena di situ sebenarnya banyak sekali sumber konten-konten yang bisa kita manfaatkan. Baik, ini kita akan memanfaatkannya untuk belajar tentang turunan. Ini sudah banyak ada SD, SMP dan sebagainya. Kita tulis di sini turunan. Nah, ini ada turunan. Langsung kita klik. Nah, kalau ternyata flash kita belum terinstall, maka harus kita install. Kita aktifkan dulu sebentar flashnya. Nah, di sini ada 3 kegiatan belajar yang bisa kita pelajari. Nah, tetapi kita akan langsung menuju ke kegiatan belajar yang ketiga, yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai akan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita mengerjakan ini ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Yang pertama kita kalikan secara manual 5x ditambah 2 kemudian dikuadratkan, kemudian baru kita turunkan. Nah, ada cara yang lain yaitu menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai didefinisikan sebagai seperti ini ya. Ini karena aturan rantai itu biasanya menggunakan posisi. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sebuah fungsi, di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, maka kita turunkan lagi 2 kali. Ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini menggunakan akar. Tapi kita langsung ke contoh yang ini aja ya. Kita langsung ke contoh yang ini. Kita langsung ke contoh yang ini untuk aturan. Nah, ini disebut dengan aturan rantai karena nanti akan terus berlanjut, akan diturunkan terus. Misalnya fx sama dengan Nah, untuk cara yang pertama, kita uraikan dulu fx ini menjadi 5x dipangkatkan 2, jadi 25x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2 kali 2 dikali 5. Atau 5 kali 2 kali 2. Atau 2 dikali 5 dikali 2. Dibolak-balik nggak masalah ya. Hasilnya akan tetap yaitu 20x. Kemudian ditambah 4. Nah, baru kita bisa menurunkan sehingga kita peroleh, ya terima kasih untuk ternyata banyak yang benar ya. Ahmad Rizky, kemudian Prima. Ya, Prima 50x tambah 20, ya, Pak. Prima dengan Rizky sudah benar. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah cara yang pertama. Tetapi jika kita menggunakan aturan rantai, kenapa sih kita harus menggunakan aturan rantai? Karena bayangkan, oh ya, mungkin ada yang mau jawab, kenapa kita harus menggunakan aturan rantai? Ada yang mau menjawab? Oke, jadi misalnya begini, kalau soal seperti ini kita bisa menguraikan 2 kali ya, karena 5x dikuadratkan, 5x tambah 2 dikuadratkan, kita bisa cari nilainya. Tapi bayangkan seandainya pangkatnya adalah 6. Apakah kita akan mencarinya sampai mungkin ini bisa seharian ini mencarinya ya. Nah, itulah gunanya makanya kita akan menggunakan aturan rantai. Ya, terima kasih untuk Prima karena lebih mudah untuk diuraikan. Ya, benar. Jadi, dengan menggunakan aturan rantai, kita nanti akan lebih mudah menyelesaikannya. Nah, ini untuk penyelesaiannya menggunakan aturan rantai adalah
aksen sama dengan, ini anggap suatu, biasanya di buku-buku ini dimisalkan dengan U. Jadi kalau U pangkat 2 diturunkan adalah 2 dalam kurung U. U-nya apa? 5X ditambah 2. Jadi 5X ditambah 2. Untuk kali ini saya tidak akan melakukan permisalan, pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Nah, karena di dalam ini masih ada fungsinya, kita turunkan lagi. Di dalam ini ada berapa? 5X ditambah 2, turunnya adalah 5X ditambah 2 adalah 5. Ya. Sehingga kita peroleh 5 kali 2, 10. 5X ditambah 2. Dan hasilnya 50 ditambah 20. Sama ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan soal yang lebih panjang. Nah, ini dia. Oke. Nah, turunannya adalah, oke, sebelum saya menjawab, silahkan jika ada yang ingin menjawab baik melalui chat ataupun melalui voice, boleh raise your hand. Kita berikan kesempatan bagi adik-adik yang bisa menjawab ini soalnya. Atau kita tunggu ya sambil berpikir sejenak karena ini agak sedikit panjang. Prima mungkin bisa menjawab lagi, atau Rohana, Muhammad Rizky tadi sudah benar. Nah, untuk yang kali ini silakan. Ini kita tidak menggunakan perkalian, kita tidak uraikan seperti yang pertama tadi ya. Jadi ini kita menggunakan aturan rantai. Oke, baik. Langsung saja ya. Jadi penjelasannya adalah 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, kita anggap sebagai U. Berarti U pangkat 6 turunannya adalah 6 U pangkat 5. Ya. Nah, U-nya itu ada. U-nya itu apa? 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita tulis kembali. Dikurang 3X ditambah 2. Ya. Pangkatnya sekarang menjadi 5. Nah, ternyata di dalam ini fungsi ini masih bisa kita turunkan. Kita peroleh turunannya adalah 8X kurang 3. Ya, ada yang sudah menjawab? Hanum ya sudah menjawab 48X dikurang 3. Ya, 4X pangkat 2 dikurang X tidak. Ya, pangkat 5 ya. Benar sekali ya. Terima kasih untuk Hanum. Jawaban Hanum adalah 48X dikurang 24. Oh ya, Hanum itu kurang ya, Hanum ya. Ini harusnya tetap 6 dikali 3 adalah 18 ya. 18 dalam kurung ini. Oke, Hanum sudah bagus. Terima kasih Hanum. Burhan, ya. Pak Burhan, coba ulang lagi Pak, kenapa jawabannya begitu Pak? Ini ada yang bertanya. Oh iya, benar sekali. Baik. Bella tidak paham. Pelan-pelan ya. Pak, jadi misalnya dari yang pertama Pak, misalnya tadi untuk yang 5X tambah 2 dalam kurung kuadrat, itu kenapa kok hasilnya bisa begitu Pak? Dari pertama tahapannya Pak. Oke, baik ya. Kita jelaskan lagi ya pelan-pelan. Terima kasih ya. Siapa tadi? Hela ya. Oke. Untuk yang dari atas dulu ini ya. Sekarang kita tidak menggunakan cara manual. Kita menggunakan ini ya. Kita langsung menggunakan aturan rantai. Kita langsung menggunakan aturan rantai. Dulu, Pak, untuk penyelesaiannya di teks merah, Pak, apa yang penting-penting yang berubah gitu jadi merah?
Ya, ini ya. Oke, baik. Ini soalnya, ini jawabannya. Sekarang saya jelaskan lagi. Nih. Jadi, untuk aturan rantai, cara menyelesaikannya adalah yang pertama, 5x ditambah 2 ini kita biarkan saja. Ya, kita tulis 5x ditambah 2, tetapi pangkatnya kita kurangi dengan 1. Kemudian ini 2-nya dikalikan dengan ini. Karena sebenarnya kadang-kadang bisa juga kita jelaskan seperti ini ya. Seperti ini ya. Pakai permisalan. Misalkan U itu sama dengan 5x ditambah 2. Maka Fx sama dengan U pangkat 2. Benar ya? Lihat. U pangkat 2. Karena 5x ditambah 2. Jadi U pangkat 2. Kita boleh misalkan pakai apa saja boleh ya. Boleh pakai U, boleh pakai V gitu ya. Nah, sekarang U ini akan kita turunkan. Nah, kita turunkan menjadi turunnya ya F aksen sama dengan apa nih? U pangkat 2 diturunkan menjadi 2 U pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini tidak perlu diturunkan. Nah, sesuai dengan kaidah ini aturan rantai, maka jika di dalamnya masih ada turunannya, masih bisa diturunkan, maka kita turunkan lagi. Sehingga U ini kan adalah 5x ditambah 2. Jadi bisa kita turunkan menjadi 5. Jadi kita turunkan lagi. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah dalam kurung U-nya kita kembalikan lagi berapa tadi? 5x ditambah 2. Jadi 5x ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali 5x ditambah 2 sama dengan 50x ditambah 20. Bagaimana si Hela ya? Dela, gimana Dela? Apakah masih belum jelas? Kalau belum jelas, kita coba lagi di penjelasan ini ya, yang kedua. Iya, nanti Dela sudah PDF. paham, Pak. Oh ya, terima kasih Dela. Kalau misalnya kalian ada yang masih belum jelas, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nanti akan kita jelaskan dengan detail pelan-pelan. PDF-nya ya nanti akan kita share ya, PDF-nya nanti akan kita share. Jadi di sini nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang bisa kalian pelajari lagi. Oke, untuk yang nomor 2 perlu dijelaskan atau tidak nih? Perlu, Pak. Oke, baik. Perlu yang kedua ini kita jelaskan pakai permisalan lagi ya. Baik. Misalkan kita ganti V aja ya sekarang. Oh, biar aja U aja. U sama dengan 4x 4x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Jadi sekarang Fx itu sama dengan U pangkat. Bu Rora boleh bantu juga jawab U pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Nah, sekarang kita akan turunkan. Langsung turunkan ya. Fx sama dengan 6U pangkat 5. Nah, U ini tadi masih bisa kita turunkan lagi menjadi, turunan dari U adalah, ini diturunkan jadi 8x dikurang 3. Nah, U-nya kita kembalikan lagi sekarang. Ya. Kita kembalikan lagi, 6 dalam kurung, U-nya apa tadi? 4 adalah 4 kuadrat. Ya, dikurang 3x ditambah 2. Nah, itu masih kurung pangkatnya adalah 5. Ya, lanjutannya adalah 8x min 3. Nah, ini kita uraikan ya, karena ini pangkatnya 5 dan ini pangkatnya 1. Bisa diapa-apakan, jadi kita biarkan saja ini tetap ya. Kita tulis tetap
Yang bisa kita uraikan adalah ini ya, 6 dikali 8. 6 dikali 8 sama dengan 48 X. Kemudian 6 dikali min 3 min 18. Udah, jawabannya cukup sampai di sini. Ini jawabannya ya. Jawabannya kita kasih tanda merah. Ini cara yang lebih cepat. Kalau kita sudah sering sering latihan, maka akan bisa ngerjakan seperti ini. Nah, ini yang kita pelan-pelan tapi tetap Burhan, dengan juga. Ya, bolehkah ini caranya yang diketik Pak Burhan di Word ini dipastekan di ini Pak, di chat Pak? oh di chat ya Bu, di chat coba di chat di sana. Dipastekan nomor 1 dan 2 itu caranya yang sudah di merah-merah itu dipastekan di chat Pak. Ini karena ada yang minta. Ini ya, Di ini copy lalu dipaste di chat Pak. seperti itu ya Bu. Hmm. Tapi hasilnya seperti ini jadinya ya. Hah? Nanti kita kasih PDF-nya aja Bu. Oke, Ya, siap. kita kasih PDF-nya biar nanti mereka bisa untuk belajar itu. Siap. Oke, aturan rantai sudah cukup ya ini ya, aturan rantai. Aturan rantai karena minggu kemarin belum diajarkan jadi kita belajar sedikit tentang aturan rantainya. Mau itu Mbak. Ini soalnya ya, soalnya kita hitamkan aja. Soalnya ini cara biasa, ini cara biasa. Cara biasa. Oke, untuk aturan rantai sudah cukup ya. Nanti jika ada pertanyaan atau silakan jika ada pertanyaan tentang aturan rantai ini sebelum kita langsung ke fungsi naik dan fungsi turun. Ada yang nanya nggak Bu Roro? Ya, Ada nggak ya? ada. Belum ada ya? Nggak ada ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke rumah belajar. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian tanpa mengikuti Vicon ini bisa juga langsung belajar di rumah belajar di sini ya. Ini yang sudah saya tunjukkan tadi untuk turunan maksudnya. Nah, sekarang kita nanti akan sebelum kita lanjut ke presentasi saya ini, coba kita akan belajar di sini tentang aplikasi turunan. Tapi hanya beberapa saja yang saya akan tunjukkan di sini ya. Contoh dari aplikasi turunan ini kalau di rumah belajar ini digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Kemudian menentukan fungsi naik dan fungsi mendatar. Ya. Kemudian ada nilai ekstrim. Nah ini nilai-nilai ekstrim ini yang paling banyak keluar gitu ya. Nah, kayak contohnya nih seperti ini. Misalnya ini ada sebuah kembang api ini diluncurkan dengan ketinggian sekian. Nah, tentukan kecepatan dari luncur kembang api saat T sama dengan 30. Ya. Ini sangat mudah sekali untuk menyelesaikannya, tapi caranya kita harus mengetahui tentang dari aplikasi turunan. Ya. Kemudian ada juga ini apa nih? Perusahaan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan di perusahaan itu, apakah dengan memproduksi semakin banyak barang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal? Benar nggak? Semakin banyak produksi, maka keuntungannya akan semakin maksimal. Benar nggak ya? Kalau dalam perusahaan. Mungkin kalau dalam skala kecil, misalnya kita jualan barang, terjual habis. Nah, semakin banyak barang yang dijual, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Tetapi di perusahaan ini, mereka tidak seperti itu. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya kayak karena perusahaan itu kan perlu tenaga, kemudian perlu mesin ya, perlu waktu juga, maka mereka mempunyai suatu persamaan. Nah, persamaan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi turunan. Dan ini ada contoh-contohnya, sebenarnya bisa ini adik-adik pelajari sendiri di rumah ya. Nanti bisa dicoba. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi saya yang di PPT.
Dengan pembelajaran ini diharapkan nanti adik-adik dapat merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang berkaitan dengan turunan. Nah, setelah bisa memodelkan, maka model matematika tersebut diselesaikan, ya, dianalisis untuk mendapatkan solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Itu harapan dari pengalaman belajar yang akan kita lakukan. Oke, baik. Coba adik-adik perhatikan. Aplikasi turun yang pertama akan kita pelajari adalah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, coba kita perhatikan kurva ini. Nah, kurva ini akan kalau kita baca dari kiri maka akan turun. Ya. Ini adalah daerah turun. Nah, kemudian ini daerah naiknya, ya, fungsinya. Ini daerah turunnya. Dia akan berada pada suatu interval tertentu atau berada pada tertentu, ya. Nah, ini biasanya ini di soal-soal yang ditanyakan adalah di manakah fungsi tersebut akan naik, nah, atau di manakah fungsi tersebut akan turun. Baik, aplikasi turun yang pertama itu adalah fungsi naik dan fungsi turun, ya. Jika kita memiliki sebuah fungsi, misalnya seperti ini ya, f(x) sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat, maka jika f aksen lebih besar daripada 0, maka kurva tersebut akan naik pada suatu interval tertentu, ya. Nah, tetapi jika turunan pertama, ini turunan pertama ya, turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurva tersebut akan turun pada interval tertentu. Ya. Ini yang pertama adalah fungsi naik dan fungsi turun. Baik, kita akan lihat contohnya. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini ya. Ingat ya tadi bahwa jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0, nah berarti fungsi tersebut naik. Tetapi jika kurang daripada turunan pertama dari fungsi tersebut kurang daripada 0, maka fungsi tersebut akan turun. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama. Ada yang ditanyakan mungkin Bu Roro? Enggak, Pak. Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Kita akan melakukan penyelesaian. Jadi yang pertama adalah fungsi naik. Ya. Fungsi ini akan naik pada interval berapa? Ya. Akan naik pada interval berapa sampai berapa? Ingat ya, jika naik maka f aksen atau turunan pertamanya harus lebih besar daripada 0. Berarti fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu, hasilnya lebih besar daripada 0. Nah, berapakah turunan dari fungsi ini? Ada yang bisa menjawab? Kita jawab sama-sama ya. Silakan, ada yang bisa menjawab turunannya berapa? F aksen sama dengan, boleh adik-adik yang ingin menjawab? Silakan jika ingin menjawab. Oke, turunannya adalah ya, sambil saya tunggu, silakan adik-adik untuk menjawab. Ada yang sudah jawab, Pak. Ya, ya ini ada Ikna sama Hanum ya. Terima kasih sudah menjawab x kuadrat min 4x min 8. Nah, ada yang lain? Ya. Ada lagi Pak, Safira. Ya, Safira, Hanum. Nah, semuanya udah pintar-pintar ya. Terima kasih udah bantu menjawab. Oke, benar ya. Jawabannya adalah x kuadrat min. Bagaimana kalau fungsi itu sangat mohon dijelaskan. Stasionar. Oke, baik. Fungsi itu stasioner artinya fungsi tersebut berada pada titik stasioner. Jadi gini, seperti orang yang, tapi saya jawab ini dulu ya. Ya, sudah benar ya ini ya.
Nah, ini ada yang nanya, bagaimana kalau fungsi itu stasioner? Mohon dijelaskan, Pak. Baik. Stasioner itu apa? Ada yang tahu? Stasioner. Ada yang tahu? Ayo, silakan. Bisa bantu Bapak untuk menjawab. Apakah yang dimaksud dengan stasioner? Stasioner berada di stasiun. Ayo. Di stasiun mana, Bu? Tetap kan dia tetap di situ. Iya, ya. Oke, untuk menjawab tersebut, beneran nih nggak ada yang tahu stasioner itu apa? Oke, kita kembali ke ini ya, turunan tadi. Sekarang kita lihat. Ini ada sedikit kuis yang bisa adik-adik ikuti. Nah, ini. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan es yang bergelombang. Nah, bisa dibayangkan kan? Dia meluncur turun, kemudian naik, mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga suatu saat dia melayang ke udara, turun kembali ke permukaan. Ini gambarnya. Nah, aktivitas manakah yang dialami pemain ski di atas? Berilah tanda titik pada kotak yang tersedia di bawah. Ayo kira-kira yang mana? Apakah naik itu termasuk? Apakah pemain ski tersebut naik? Kalau tidak, kalau ternyata tidak perlu kita klik ya. Tentu saja pemain ski tersebut naik ya. Apakah pemain ski tersebut turun juga? Tentu saja turun ya. Nah, belok atau tidak ya kira-kira? Nah, sekarang stasioner. Apa itu stasioner? Ayo silakan, ada yang mau bantu jawab? Oke, baik. Nah, stasioner itu adalah, jadi ketika seorang pemain ski itu sedang memainkan skinya, stasioner menggunakan pemain ski ya. Itu kan ada ketika dia sedang berada di atas. Nah, ketika berada di puncaknya, itu pemain tersebut tidak naik dan tidak turun, tidak juga belok. Artinya benar yang kata Bu Roro tadi, tetap ya berada di stasiun, ya tetap. Nah, ketika pemain ski tersebut ke bawah, maka dia akan tetap juga di bawah. Sehingga stasioner itu adalah tetap. Jadi semua ini dilakukan oleh pemain ski tersebut. Ya. Nah, untuk jika fungsinya, bagaimana jika fungsinya, di sini kan ada fungsi naik dan fungsi turun ya. Ini memang tidak saya jelaskan. Sebenarnya di sini bisa kita tambahkan lagi ya. Bisa kita tambahkan lagi. Di sini adalah jika F aksen sama dengan 0. Ya, maka itu disebut sebagai titik stasioner. Ya. Jadi jika nanti kita peroleh bahwa jika kita ingin mencari titik-titik stasionernya, maka kita nanti akan menggunakan bukan lagi lebih besar atau lebih kecil, tetapi sama dengan ya. Karena kita ingin mencari di manakah titik stasioner atau titik di mana fungsi tersebut tidak naik juga tidak turun. Bagaimana? Sudah cukup dipahami belum? Untuk Mujahid 71 silahkan jika masih belum jelas. Oke, kita Sepertinya lanjutkan ya. sudah jelas, Kakak. Ya, Jelas, terima Kak. kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ya, fungsi naik. Nah, karena yang kebanyakan muncul di soal-soal itu adalah fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sekarang, nah, jika fungsi ini naik, f aksen lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya, jika naik maka f aksennya lebih besar daripada 0. Sehingga kita tulis f aksen lebih besar daripada 0. Sekarang kita mencari batas-batas dari persamaan tersebut, yaitu gimana adik-adik ini bisa biasanya mencarinya? Kita faktorkan ya. X dikurang berapa? 4 ini. Oh ya, mohon maaf ini mungkin tadi ada harusnya 2 ya. Maaf. Ini karena tidak ini ya.
Maksudnya tadi bikin soal supaya bisa diselesaikan. Kalau ini kan tidak bisa diselesaikan ya. Oke. Sekarang ini berapa? Kalau difaktorkan 4x min 2x plus 2 ya, sama dengan 0, sehingga batas-batasnya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Nah, tentu saja pemfaktoran seperti ini bukan menjadi masalah ya kalau sudah di kelas 11 karena kelas 10 itu sudah ada. Nah, kalau kita sudah menentukan titiknya, titik batasnya ini, kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Kemudian kita kasih titik. Titik yang pertama adalah min 2. Dan titik satunya adalah 4. Nah, ada 3 lokasi, ada 3 daerah yang harus kita uji. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Yang paling mudah adalah daerah 0. Ya. Oke, sekarang kita menguji dengan 0 ya. Jika X sama dengan 0, maka kita mengujinya dengan ini ya. Kita masukkan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, min 8. Berapa hasilnya? Min 8. Benarkah min 8 itu lebih besar daripada 0? Ternyata jawabannya adalah, benarkah min 8 lebih besar daripada 0? Bukan ya. Jadi, di mana ada 0, karena kita ujinya 0, bukan penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya adalah di sini. Ya. Jadi, kesimpulannya, fungsi tersebut nanti akan naik pada interval, biasanya kita tuliskan dengan HP, himpunan penyelesaiannya, yaitu X, apa ini, di sini, kurang dari min 2. Atau, mohon maaf ya, tulisannya ini kurang lebih. X-nya di sini ya, berarti X-nya lebih apa? Lebih besar daripada 4. Gimana? Silakan jika ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Untuk fungsi naik. Ya, ini untuk fungsi naik. Sehingga penyelesaiannya adalah fungsi tersebut, kesimpulannya fungsi tersebut akan naik pada interval kurang dari min 2 atau X lebih besar daripada 4. Cukup jelas ya? Cukup jelas atau gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti kayaknya sudah mudah ya sepertinya ya. Jelas. Nah, ini ada, kalau untuk interval turun berarti f-akselnya harus kurang daripada 0 ya. Nah, ini bisa dicoba nanti di rumah karena ini sebenarnya caranya cukup seperti ini ya untuk fungsi naik dan fungsi turun. Atau barangkali mungkin ada adik-adik yang ingin mencoba, silahkan kita tunggu ya. Kita tunggu 3 menit. Mungkin nomor 2 jika ingin mencoba. Kita tunggu selama 3 menit. Ada yang nanya nggak, Bu Roro? Nggak ada, Pak. Oke, Ya. sementara anak-anak mengerjakan nomor 3 dan 4, mungkin bisa saya simpulkan sementara.
Ya, jadi untuk fungsi naik dan fungsi turun, jika fungsi tersebut akan naik apabila f aksennya lebih besar daripada 0 ya. Tapi dia akan turun apabila f aksennya kurang daripada 0. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan untuk permasalahan matematika yang lainnya. Atau barangkali ada yang ingin mencoba ini ya. Ada yang ingin mencoba nggak ini ya kira-kira? Untuk menentukan yang nomor 2. Adik-adik mungkin ada yang ingin mencoba, silakan. Oke, jika tidak ada, sekarang kita lanjut ke aplikasi turunan yang selanjutnya, yaitu nilai maksimum dengan nilai minimum. Oke. Sekarang kita perhatikan di sini ada sebuah kurva. Misalnya kurva ini adalah, nah ini seperti yang tadi ya disebutkan titik stasionernya ya. Nah ini yang akan digunakan karena nanti biasanya f aksennya itu sama dengan 0. Makanya nanti ketika kita menentukan suatu luas ya, luas biasanya ditentukan maksimumnya ya, atau misalnya biaya minimum, maka nanti kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi f aksennya nanti sama dengan 0. Gimana melihat rumus-rumus ini? Daripada bingung, kita langsung ke permasalahannya ya, langsung. Ini yang terakhir aja. Nah ini, langsung ke masalahnya. Ini seperti yang permasalahan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah ini ya. Si Ani tadi baru saja menanam bunganya, tiba-tiba kucingnya itu kan merusak tanamannya. Dan dia ingin memagari bunganya itu dengan jala, taman bunganya itu dengan jala, supaya tidak rusak kan tentunya. Nah, tetapi dia hanya memiliki 12 meter saja. Kira-kira bagaimana kita bisa menolongnya supaya luasnya itu maksimum. Jadi dia itu bisa menanam bunga dengan bunga yang lebih banyak. Sebenarnya ini bisa kita gunakan secara manual ya. Karena jala yang dimiliki adalah 12, maka kita bisa pakai metode coba-coba. Kita bikin ininya dulu. Kita bikin gambaran dari tamannya dulu ya. Gambaran dari tamannya. Nah, ini tamannya, misalnya ini tamannya. Kita nggak tahu ya apakah tamannya itu persegi atau persegi panjang. Jadi, kalau misalnya panjangnya adalah 5 di sini, misalnya di sini 5. Kak Burhan kok bisa nulis pakai aplikasi apa? Tolong ditanyakan. Ini kerasa Budian. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Ini Budian tanya lewat Japri. Oh. Ya Pak Burhan kok bisa nulis ini pakai apa? Ini pakai Microsoft. Saya pakai ini aja, pakai Lightshot. Pakai Lightshot aja. Nah, ini ya ini. Jadi, sekarang kita mau coba-coba ya. Misalnya tadi kan 12 meter ya, 12 meter. Jadi kita coba-coba. Misalnya di sini berapa ya? Ini 3, berarti sini 3 juga kan? Berarti sisa berapa? 6 ya. Berarti sini 3 juga. Benar ya? Ini kalau kita pakai coba-coba. Atau misalnya ukuran yang lain ya. Misalnya di sini 2. Ya. Misalnya di sini 2, otomatis di sini 2. Berarti sisa 8 kan? Berarti sini 4. 4. Luasnya berapa kalau ini? 4 kali 2, 8 ya. Kalau tadi 9 ya. Atau cara yang lain. Misalnya di sini 1, sini 1 juga. Di sini 10 ya, sisanya berarti sini 5. Ini 5. Luasnya berapa sekarang? 5 kali 1, 5. Jadi
sebenarnya kita bisa menggunakan cara manual, tetapi dengan ukuran yang misalnya banyak sekali, maka kita tidak bisa menggunakan cara manual. Kita harus menggunakan cara turunan. Nah, oke, sekarang kita misalkan ya, misalkan panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y. Ya. Oke, langkah yang pertama adalah membuat permodelan ya. Langkahnya yang pertama adalah membuat permodelan dari masalah yang kita hadapi. Nah, misalkan panjang, misalkan panjangnya adalah dan lebar sama dengan Y. Ya. Nah, kemudian apa yang akan dimaksimumkan? Luas ya. Luas itu berarti panjang kali lebar. Nah, sekarang dari yang diketahui kan sudah ada ya berapa keliling ya, ini keliling ya. Karena panjang tali itu 12 meter, itu kan sebenarnya mengelilingi dari apa ini? Tamannya tadi. Jadi, kita bisa membuat keliling itu sama dengan 12. Keliling itu apa sih? Keliling itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Ya. Nah, sama dengan berapa? 12. Atau di bawahnya aja ya. 2 panjang ditambah 2 lebar dengan 12. Sehingga panjang ditambah lebar sama dengan 6. Nah, sekarang kita tentukan salah satu saja. Boleh L, boleh P. Ya. Boleh panjangnya, boleh lebarnya saja. Panjang sama dengan 6 dikurang L. Ya. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 1. Atau tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita substitusi P sama dengan 6 dikurang L ke fungsi luas. Luasnya tadi apa? Panjang kali lebar kan? Luas sama dengan panjangnya ini 6 dikurang L. 6 dikurang L. Lebarnya apa? L juga kan? L. L 6L dikurang L pangkat 2. Oh ya, mohon maaf ya. Karena tadi kan kita sudah misalkan panjang dan lebar dengan X kan, berarti kita bisa mengubah ini jadi X dengan panjangnya tadi X ya. Lebarnya adalah Y. Berarti ini X, Y. Sebenarnya tidak perlu diubah juga nggak apa-apa ya. X, Y. Ini X kurang Y. Nah, luasnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kita tulis saja dulu. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah X. Panjangnya kan X ya. Panjang kan X kali Y ya. Berarti X-nya adalah 6 dikurang Y. Sedangkan Y-nya sendiri adalah Y. Sehingga luas sama dengan 6Y dikurang Y kuadrat. Nah, ini pemilihan Y sama X itu tidak masalah ya. Pemilihan X sama Y itu tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Karena di sini tadi yang akan dimaksimumkan adalah luasnya, maka fungsi luas ini kita turunkan L aksen itu sama dengan 0 ya. Nah, itulah maksud dari ini. Jadi, kita turunkan supaya kita mendapatkan titik stasionernya. L aksen sama dengan 0. Kenapa jadinya? 6 dikurang
2Y sama dengan 0. Jadi 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 3. Sekarang yang ditanya tadi apa? Luas berapa? Kira-kira bisakah kamu menentukan ukuran taman? Nah, kan kita sudah tahu ya, Y-nya sama dengan sekian. Nah, sekarang kita mencari X-nya. X-nya ada di mana? Dari sini. Ini ya. X sama dengan ini. Sehingga 6 dikurangi Y sama dengan 3. Kesimpulan, ukuran agar luasnya maksimum adalah panjang sama dengan 3 meter dan lebarnya 3 meter. Ya, sudah. Atau kalau kita mencari dengan luas sama dengan 9 meter. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti ini akan kita share juga ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Bu Roro? Silakan. Ya, Ini mungkin ada. tadi ya Sinta angkat tangan tapi nggak jadi. Kenapa Sinta malu ya? Itu ada Pak Andi mungkin nanya unmute ya, unmute apa itu? Enggak, sudah. Sudah ya, oh ya. Gimana adik-adik sekalian, apakah bisa dipahami? Jadi langkah yang pertama Sinta angkat tangan Pak Burhan. Ya, silakan, boleh. Plus ya kok bisa 6? Ya. Kenapa kok X plus Y kok jadi 6, Pak? Kenapa? Ya. Terima kasih Safira. Ini ya. X ditambah Y kenapa bisa jadi 6? Karena ini sama-sama dibagi dengan 2. Jadi kita jelaskan juga ya sini. Kedua ruas dibagi oleh 2. Sehingga diperoleh X ditambah Y sama dengan 6. Ada lagi? Silakan. Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, nomor 2. Oke, kita waktunya kok cepat sekali ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Perhatikan masalah satu tadi ya. Si Ani tadi sangat senang memiliki taman bunga. Dia membahas ini. Ya, tetapi ia ingin memiliki taman yang lebih luas karena hanya memiliki 12 meter jala. Ia berinisiatif membuat taman yang bersebelahan dengan dinding pagar rumah. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Karena dia itu hanya memiliki 2 meter, 2 meter. Jadi dia ingin membuat pagarnya ini bersebelahan dengan pagar tetangga. Ya. Jadi bukan pagar tetangga ya, pagar rumahnya. Jadi misalnya ini ada sebuah pagar. Nah, ini pagar. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi ini taman yang akan dibuat oleh si Ani. Langkah yang pertama adalah kita misalkan dulu ya. Kita misalkan, ingat, misalkan dulu yang pertama. Misalkan panjangnya di sini adalah X dan di sini adalah Y. Ya, oke. Sudah. Sekarang perhatikan bahwa jalannya tadi panjangnya ada 12 meter. Nah, keliling, kita langsung dari keliling aja ya. Kelilingnya sama dengan 12 meter. Keliling itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kelilingnya di sini rumusnya? Apakah masih 2 panjang tambah 2L? Apakah masih 2 panjang 2L? Ada yang bisa jawab? Kelilingnya sekarang bukan 2 panjang 2L. Tetapi panjangnya, ya terima kasih, apa? Ikna, coba. Ya, benar sekali ya. Benar sekali, Ikna, terima kasih. 1 panjang ditambah
2L ya. Nah, sama dengan 12. Nah, kita tulis lagi panjangnya adalah X, kemudian lebarnya adalah Y. 2Y sama dengan 12. Langkah selanjutnya adalah kita membuat supaya X atau Y-nya sendiri ya. Sama seperti tadi ini. Nah, ini sudah sendiri kan si ini X sama Y-nya supaya sendiri. Di sini X-nya yang kita sendirikan. Nah, pada kesempatan kali ini X-nya kita sendirikan juga. Kalau kita membuat Y-nya yang sendiri sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kita gunakan X-nya aja. Jadi 12 dikurang 2Y. Nah, ini bisa kita tulis persamaannya. Samaan 1. Udah. Sekarang kita lanjut ke soal. Ya, terima kasih untuk Ikna. Oke, kita lanjut ya ke apa sih yang akan dimaksimumkan? Luas ya, kembali luas. Berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Tetap ya, panjang kali lebar atau X kali Y. Tetapi luas sekarang X-nya berapa? X-nya adalah 12 min 2Y. Sedangkan Y-nya tetap. Jadi luas sama dengan 12 kali Y, 12Y. Kemudian min 12Y pangkat 2. Sehingga kita peroleh bahwa luasnya adalah 12Y min 12Y kuadrat. Kalau kita sudah mendapatkan fungsi luas dalam satu variabel, bisa dalam bentuk X atau dalam bentuk Y, maka kita kembali kepada ini ya. Jadi kita turunkan kemudian sama dengan 0. Jadi L aksen sama dengan 0. Berarti 12 min 12Y kuadrat sama dengan 12 dikurang 24Y sama dengan 0. 12 sama dengan 24Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan Y sama dengan 2. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Nah, kita peroleh persamaan 1 kan X tadi ya. X sama dengan 12 min 2Y. Y-nya sekarang kita ganti dengan 2. Sehingga kita peroleh 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya, jadi ukuran taman yang dibuat Ani adalah panjangnya sama dengan, panjangnya tadi X ya, panjangnya sama dengan 8 meter, lebarnya sama dengan 2 meter, dan luasnya sama dengan 8 kali 2, 16 meter persegi. Gimana? Apakah masih belum jelas? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian. Jangan sungkan untuk bertanya, silakan boleh ditanyakan. Ya, maaf Pak, itu L sama dengan 12 dikurang 2Y kuadrat. Ya, ini ya, 12 dikurang 2Y kuadrat. Ya, 12Y dikurang, apa itu? L sama dengan 12Y dikurang 2Y kuadrat. Iya, ini ya, 12 dikurang 12Y dikurang 2Y kuadrat. Oh ya ini ya, mohon maaf ya, ini harusnya 2 ya, bukan 12, kok bisa 12 ya. Terima kasih ya untuk Hanum Aulia, terima kasih benar sekali ya. Nah, jadi ini yang harus kita, ya mohon maaf saya lagi, jadi ini kita turunkan jadi 4Y ya. Jadi di sini 4Y, jadi 12 bagi 4 berapa? 3. Ya, terima kasih untuk Hanum. Untung ada Hanum ya yang di sini
Jadi kita tidak tersesat ya. Oke. Kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan ini ya. 3. Jadi 12 dikurang 6. Sehingga panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 3, dan luasnya adalah 18. Gimana? Silakan jika ada yang masih belum benar, boleh dikoreksi. Ya, terima kasih ya untuk Hanum sudah memberikan koreksi untuk pembelajaran ini. Silakan jika ternyata masih ada yang keliru, boleh dikoreksi. Atau ada yang ingin ditanyakan, Bu Roro mungkin ada? Bu Roro? Iya ya, ini Ya. Ada yang nanya nggak kira-kira? Hanum tadi wes ya. Oh, wes. Ada yang angkat tangan itu Gantaris Safa. Iya, boleh, silakan. Gantaris Safa, silahkan Pak. Pak host Gantaris untuk Safa. dibuka suaranya. Silakan Gantari Safa. Atau ditulis di chat Gantari Safa pertanyaannya. Gantari Safa bisa ditulis di chat pertanyaannya. Tapi sudah itu Lanjut ya. aja Pak. Ya, tapi siapa ada yang... Sudah paham Pak. Oh ya, terima kasih. Nanti ini di-share juga ya. Jadi kalau misalnya masih belum paham juga, boleh nanti tanya di WA ya. Untuk materi PPT sudah saya share ke chat Pak. Kalau PPT itu sebenarnya bagian apa ya? Bagian kayak pintu-pintunya aja Bu. Yang penting ininya sih sebenarnya. Ya nanti di-save Pak, dikirim ke PDF. Nggih. Oke, sekarang kita lanjut ya ke yang lain, bentuk yang lain. Misalnya ini ya, dalam bidang perusahaan nih misalnya, digunakan dalam aplikasi turunannya dalam bidang ekonomi. Misalnya ini ya, suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sekian ribu rupiah setiap produknya ya. Biayanya setiap produknya ini biayanya. Jika semua produk perusahaan tersebut dijual dengan harga 50.000 untuk setiap produknya, maka laba maksimum yang diperoleh berapa? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan aplikasi turunan. Dengan turunan ya, langkahnya. Yang pertama adalah kita menentukan fungsi biaya dulu. Kita bikin modelnya, biaya, atau boleh kita tulis apa saja boleh ya, kita tulis BX misalnya. Biaya itu berarti kalau misalnya biayanya satu ini satu aja ya, ini satu aja, ada 10, berarti ini dikali 10. Kalau ini ada 5, berarti ini dikali 5. Tapi pada kenyataannya kita nggak tahu apakah ini 5 atau 10. Sehingga kita menulisnya adalah ini biaya satuannya dikali dengan X. Sehingga kita peroleh 500 per X dikali X sama dengan 500. Min 10 dikali X sama dengan min 10X. Setengah X dikali X jadi setengah X pangkat setengah X pangkat 2. Nah, ini biaya untuk seluruh produksinya ya. Sekarang produksi tersebut kan dijual dengan harga sekian. Berarti harga jual boleh kita pakai apa saja. Saya pakai JX itu sama dengan, kalau satunya 50 ribu, berarti kan kita tadi pakai X ya. Berarti 50.000 dikali X.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Dilanjut, Sekarang, Pak. nah, keuntungan atau laba. Laba itu kan berasal dari, ayo kemarin Bu Roro pernah ya menjelaskan tentang laba. Laba itu berasal dari Harga jual ya, dikurangi harga beli. iya. Oke, berarti laba atau kita tulis L saja ya. L itu sama dengan, karena ada ininya LX aja ya. Laba sama dengan harga jual kurang harga atau biaya ya, biaya. Atau JX dikurang PX. Ini ya. Jadi harga jual dikurang dengan harga belinya atau biayanya, maka nanti akan dapatkan keuntungan. Nah, jualnya ini ya 50X, 50.000 X dikurang dengan, tapi karena di sini ditulis keterangannya lihat ribu ya, berarti ini kita hapus ya, ribunya kita hilangkan di sini. Ini keterangannya ini ada tulisan ribu sebenarnya di sini. Ini kan nih, ini ya, ini ada tulisan Rp1.000 nih. Rp1.000. Jadi Rp1.000-nya nanti kita tulis lagi ribu. Nah, itu ya. Jadi 50 dikurang dengan ini semua. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan juga. Ini hasilnya sama dengan 50 dikurang ini berapa jadinya? 50 dikurang yang sama X-nya. Variabelnya sama X berarti 50 dikurang 10. M dengan M jadi plus ya. 60 X. Kemudian min 500. Kemudian min setengah dari ini ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi laba atau fungsi keuntungan. Ingat ya, karena fungsi laba harus maksimum, maka kita tulis L aksen X sama dengan 0. Jadi fungsi laba inilah yang akan kita turunkan. Jadi turunnya adalah 60 min 500 diturunkan jadi tetap ya. Min setengah X kuadrat diturunkan jadi min setengah kali 2 berarti 1 ya. Jadi min X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 60. Nah, dari sini kita lihat bahwa banyaknya barang yang dijual harus diproduksi itu adalah 60. Nah, apa labanya? Jadi kita gunakan fungsi laba yang di sini. Ya. Fungsi laba yang di sini ya, fungsi laba ini ya, ini. Karena ini fungsi laba, jadi kita gunakan ini. Laba sama dengan, nah, kita substitusi aja. 60 kali 60 dikurang 500 dikurang setengah dari 60 kali 60. Silakan adik-adik lanjutkan sendiri. Ini karena hitungan aritmatika saja. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Bapak ulang lagi. Yang pertama itu adalah kita menentukan fungsi biaya dikalikan dengan X karena kita nggak tahu X-nya berapa ya. Nah, ini adalah biaya. Kemudian penjualannya berapa? 50.000 dikali dengan berapa jumlah yang diproduksi. Karena kita nggak tahu, jadi kita tulis X. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan laba adalah harga jual dikurang dengan harga beli atau harga biayanya. Dan ini kita peroleh, inilah yang disebut dengan fungsi laba. Nah, fungsi laba inilah yang harus kita turunkan supaya kita mendapatkan laba maksimum.
Dan kita peroleh hasilnya X sama dengan 60. Kalinya saya yakin adik-adik bisa menyelesaikan ini labanya berapa rupiah. Nanti bisa diselesaikan di rumah. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya Bu Roro? Bu Roro? Halo. Ini ada yang menulis 1.300, Pak. 1.300 ya jawabannya. Ikna yang menjawab. Coba kita coba ya. 6 kali 6, 36 ya. 36, 3.600. Dikurang 500. Dikurang setengahnya dari 6, 3.600. Berarti 18 ya. Safira menjawab 2.200. 2.250 ya? 2.200 ya. Oke. Berarti ini jawabannya 2.300. 2.300. Ya. Benar ya? Sebentar. Salah. Bukan, Pak. Maaf, Pak. 1.300. 1.300, Pak. Ya. 1.300. Ya. Oke, terima kasih ya. Berarti ya, terima kasih untuk Ikna. Ikna benar ini Ikna. Ya, untuk Ikna. Nah, ini lagi ya, karena tadi ada ribu ya. Karena ada ribu tadi. Nah, ribunya kita tambahkan lagi. Tapi di sini tulisnya tetap di sini dulu ya. Kita tulis di kesimpulan. Jadi, apa tadi? Laba maksimumnya adalah nah ini baru kita tuliskan yang lengkap. 1.300.000 rupiah. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan jika adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan, jawabannya 1.300.000 atau ada yang berbeda? Cukup jelas ya? Oke, sekarang soal terakhir. Soal terakhir itu berkaitan dengan juga muncul di berbagai soal-soal nih ya. Nah, jadi dalam aplikasi turunan kita bisa biasanya adik-adik untuk mencari luas dari mencari kecepatan. Nah, kecepatan itu kan biasanya gini ya. Kecepatan sama dengan S per T. Benar ya? Nah, ternyata dengan turunan kita bisa menggunakannya ya. Selain menggunakan cara seperti ini. Asalkan diketahui persamaannya. Jadi seperti ini ya. Nah, kecepatan itu kalau berdasarkan aplikasi turunan itu ada laju perubahan dari jarak ya terhadap waktu. Sehingga untuk memperoleh kecepatan itu tinggal menurunkan fungsi jarak. Fungsi jaraknya ini aja diturunkan. Ya, fungsi jaraknya ini diturunkan. Nah, kalau untuk menentukan itu adalah dengan menurunkan fungsi dari kecepatan. Atau bisa juga menurunkan fungsi jarak. Ini ya, fungsi jarak. Ini 2 kali, turunannya 2 kali. Jadi kalau kita sudah menurunkan 1 kali, diturunkan lagi. Ya. Nah, ini perlu dicatat ya. Untuk menentukan kecepatan, pakai ini fungsi jarak, S karena S ya. Turunan pertama dari fungsi jarak. Kalau untuk menentukan percepatan, turunan pertama dari fungsi kecepatan. Atau bisa juga turunan kedua dari fungsi jarak. Ya, kita langsung ke contohnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya sangat mudah sekali. Ini ya, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ini. 2T pangkat 3 min 3T kuadrat ditambah 10 dengan jarak 1 dan T detik. Tentukan kecepatan dan percepatan dalam T. Oke, kita jawab. Ya. Kecepatan tadi itu kan sama dengan TS ya. PT ya, karena dalam karena dalam VT, maka
VT itu tadi berarti S aksen T. Ya. Ini. Jadi ini diturunkan. Hasilnya apa? Langsung aja. Turunan dari ini apa? 6T pangkat 2 dikurang 6T. Selesai. Ya, sangat mudah sekali kan? Nah, ini untuk yang kecepatan. Sekarang percepatan. Percepatan rumusnya A. T sama dengan cara menurunkan ini sebanyak 2 kali atau menurunkan fungsi ini sebanyak 1 kali ya. T aksen T sama dengan langsung aja turunkan 12T dikurang 6. Mudah bukan? Enggak mau ya? Sudah selesai untuk lamar yang pertama. Ada pertanyaan mungkin? Ya, Burhan kurang 8 menit, Pak. Ya, dikit lagi. Bentar aja, Bu. Oke, sekarang ini ya, yang ini. Nah, kecepatan dan percepatan ketika T sama dengan ini. Jadi ini langsung kita ubah dengan kecepatan ini. Nilai dari T-nya ini. T-nya berapa tadi? T-nya kan 2. Berarti langsung kita ubah. 2 kuadrat dikurang 2. Sama dengan 6 4 dikurang 12. Sama dengan 24. Nah, untuk yang ini sama, kita tinggal mengubah T-nya dengan 2. Jadi, kita peroleh 12 kali 2 dikurang 6. Berarti 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, kapan benda tersebut berhenti? Suatu benda berhenti ketika apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kapankah benda itu berhenti? Benda itu berhenti ketika kecepatannya apa? Atau percepatannya apa? 0, ketika 0 ya. Ya, benar sekali. Jadi, benda itu akan berhenti ketika kecepatannya adalah 0. Ya. Benda itu akan berhenti ketika kecepatannya 0. Kita tahu bahwa persamaan kecepatan adalah ini tadi ya. Ini. Oke, nanti kita koreksi lagi ya. Jika ada kekeliruan, mohon maaf, nanti bisa dikoreksi. Nah, ini ya, sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Oke, berarti 6, kalau kita faktorkan, 6T sama dengan T dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 6T sama dengan 0. Berarti T-nya berapa? T-nya sama dengan 0. Atau T yang 1, T-1 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 1 detik. Jadi akan berhenti ketika, ya benar kan, ketika waktunya belum apa-apa, 0 dia akan berhenti. Atau setelah 1 detik. Ya, selesai. Oke, ada pertanyaan di sini ternyata itu bukannya 6 dikali 4 ya, 6 kali 4 ya. Itu 6 kali 4. Ya, ini ya. Benar kok, sudah benar itu. Ini kan 6 kali 4, 24 ya. Nah, 24 dikurang ini. 24 dikurang 12 kan 12, Bu. Iya ya, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Sudah banyak memberikan koleksi pada pembelajaran kali ini. Waktunya sudah mau habis ya, Bu? Kurang 5 menit ya? Iya. Berarti penutupan aja ya, langsung penutupan aja. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Jadi tadi banyak sekali kekeliruan ya. Terima kasih sudah mengoreksi kekeliruan yang Bapak lakukan. Jadi kita ini sebenarnya belajar bersama ya. Jadi kalau saya aja yang menjelaskan ya, saya aja yang dapat ilmu. Jadi dengan antusias mengoreksi kekeliruan itu sangat bagus sekali. Nah, intinya untuk aplikasi turunan ini, adik-adik yang pertama itu adalah membuat modelnya ya. Kemudian ikuti aja alurnya,
yang dimaksimumkan apa atau yang minimumkan apa. Nah, adik-adik sekalian nanti bisa juga kunjungi YouTube Rumah Belajar, karena video ini sedang direkam ya, dan ada siaran ulangnya. Adik-adik bisa menontonnya kembali, ya, dan di situ insya Allah nanti akan ada link PDF-nya juga, sehingga adik-adik bisa memanfaatkannya. Oh ini kok Denny Ranafti ya? Tunggu dulu ya, bentar ya. Rumah. Ini karena semua pembelajaran yang sudah pernah dilakukan ada di sini. Nah, ini ya, diklik aja. Jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, di sini ada playlistnya nih adik-adik. Kalau dilihat nih. Jadi yang SMA ada nih, yang mungkin punya adik kelas atau saudara ini, yang SMP ada. Jadi bisa ditonton lagi. Oke. Baik, adik-adik yang ingin menghubungi kami, barangkali ada pertanyaan, boleh nanti langsung ke sini, boleh dengan Bu Roro atau dengan saya sendiri. Jadi mungkin cukup sekian saja ya yang penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ternyata penjelasan saya kurang bagus ya. Nanti bisa adik-adik japri aja. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah Bapak akan menjawab. Karena di situ di file tersebut masih ada beberapa soal banyak ya kan, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya, Bu Roro, saya kembalikan. Saya akhiri sekian. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.